Ceritakan tentang diri Anda. Oke, jadi perkenalkan nama saya Marta Elisa Zola. Saya adalah mahasiswa desain komunikasi visual di Multimedia Nusantara. Jadi saya masuk bidang ini karena saya memiliki minat pada menggambar. Tapi seiring saya mendalami perjalanan ini, jadi saya ketemu kalau aku tuh memiliki ketertarikan pada interface design. Maka saat ini saya ingin mendalami keterampilan saya dalam UX, UI UX. Oke. Apa yang membuat Anda tertarik melamar di posisi desainer di perusahaan kami? Sebenarnya aku itu sangat mengkagumi desain yang sudah diterapkan pada platform perusahaan ini. Jadi saya itu suka kayak efek animasi dan copywriting yang memberikan kesan kayak friendliness gitu. Jadi saya berharap saya dapat belajar sekaligus berkontribusi pada tim desain perusahaan ini. Hmm. Oke, bisakah Anda berbagi pengalaman kerja atau magang sebagai desainer dan bagaimana pengalaman tersebut itu bisa membantu mengembangkan kemampuan Anda? Oke, jadi secara resmi saya itu belum mengalami experience pada kerja dan atau magang. Jadi tapi saya pernah menerima desain request seperti mendesain packaging dan video editing untuk startup bisnis. Jadi dalam kedua pengalaman itu saya belajar kalau komunikasi yang jelas itu penting dan juga saya harus mengelola ekspektasi mereka untuk dalam proses desain kita. Oke. Apa kelebihan utama Anda sebagai desainer? Jadi menurut saya, kelebihan saya itu saya bisa beradaptasi kepada program desain seperti kayak Adobe, Figma, dan Blender. Jadi saya percaya kalau ini memungkinkan saya bisa bekerja secara efisien dan juga bisa menyesuaikan diri sesuai kebutuhan proyek. Oke, kalau gitu apa kekurangan Anda sebagai desainer? Jadi saya cenderung memiliki kerasan terpaku terhadap desain style saya sendiri, jadi saya kurang mengeksplor desain style yang lain. Tapi saya sedang mengusahakan kekurangan ini dengan lebih mendengar masukan dan perspektif baru. Oke. Kalau gitu, bagaimana Anda mendeskripsikan gaya desain Anda? Dari mana Anda mendapatkan inspirasi untuk karya-karya Anda? Jadi saya mendeskripsikan karya desain saya sebagai karya yang ingin memprioritaskan eye comfort. Jadi saya tidak ingin mendesain yang hanya memfokus kepada estetik, tapi juga saya ingin memfokus kepada navigasi yang mudah dan juga pengalaman pengguna. Jadi saya suka mengambil inspirasi kepada kayak proses desain dan interface ya pada aplikasi kayak Gojek dan juga aplikasi kayak Discord gitu. Karena menurut saya mereka sudah memadukan fungsionalitasnya mereka dengan pengalaman pengguna yang lebih nyaman. Bisakah Anda menjelaskan salah satu karya favorit Anda dari portfolio yang Anda bawa? Jadi yang salah satu favorit saya itu adalah proyek kampus yang dimana saya mendesain ulang desain interface aplikasi yang bernama Bookcabin. Jadi Bookcabin ini dirancang untuk memiliki multifungsional di mana pengguna bisa membeli tiket pesawat dengan juga membooking hotel kamar. Tapi masalahnya itu di desain aslinya itu kurang optimal kayak pemilihan warnanya itu masih belum konsisten, terus layout-nya juga berantakan. Jadi saya ingin mendesain ulang ini agar bisa mempermudahkan uh, pengalaman pengguna. Jadi selama proses ini saya sangat menikmatinya karena saya dapat belajar bagaimana cara untuk mendesain yang lebih intuitif dan juga mudah untuk pengguna. Oke, bagaimana cara Anda bekerja dalam tim? Jadi berdasarkan pengalaman saya di pekerjaan di kelompok di kampus, jadi saya itu merasa saya bekerja dengan baik dalam tim. Saya berusaha untuk mendengarkan masukan anggota tim saya, serta juga aku aktif dalam memberikan masukan dan juga memberikan kontribusi pada tim. Pernahkah Anda bekerja dengan klien yang memiliki visi yang berbeda dari Anda?
Sejauh ini aku masih belum ketemu klien yang berbeda visinya, tapi kalau masa depannya aku ketemu, saya akan berusaha untuk mencari titik tengah di antara kebutuhan klien serta mempertahankan prinsip desain kita. Oke, bagaimana Anda melihat masa depan Anda sebagai desainer di era AI dan bagaimana Anda beradaptasi? Saya melihat AI itu sebagai alat sih. Jadi saya percaya kalau ke depannya saya menggunakan AI itu sebagai untuk referensi dan juga untuk bisa membantu tugas-tugas yang teknis gitu. Jadi mungkin beradaptasinya saya akan mengikuti perkembangan teknologi ini dan juga menggunakannya bukan sebagai pengganti tapi sebagai pendukung untuk proses desain saya.